Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas revisi skripsi saya, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Adapun identitas mahasiswa, nama saya Abdul Mulyadi, NIM 118111273, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas H semester 5. Jenis penelitian yang saya review yaitu studi kasus. Identitas skripsi yang saya review, judul skripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa di SMA Negeri 4 Kediri. Nama peneliti Muhammad Subakti Abdul Qadir, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tahun terbit skripsi 2016. Bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, uraikan secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Nah, di sini peneliti sudah menguraikan secara singkat permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu akhlak dari pelajar sekarang begitu memprihatinkan. Tingkah laku dari seseorang sekarang jarang sekali mencerminkan bahwa mereka adalah orang terpelajar. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita siswi SMA yang mengaku sebagai anak jenderal dan siswi tersebut bertutur kata kurang baik kepada polisi yang menilangnya. Kemudian pada bagian B, uraikan alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian judul penelitian tersebut. Nah, di sini alasan peneliti mengangkat judul penelitian tersebut karena menurut peneliti kurang baiknya akhlakul karimah peserta didik sekarang, sehingga akhlak mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah peserta didik. Sehingga peneliti pun melakukan penelitian di salah satu sekolah yang ada di Kediri, yaitu SMA Negeri 4, untuk mengetahui strategi dan metode apa yang guru gunakan dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didiknya, karena di salah satu sekolah tersebut terdapat beberapa siswa yang masih harus dibimbing dalam pembinaan akhlakul karimah, sehingga siswa tersebut dapat berguna untuk masyarakat dan guru serta orang tuanya. Screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Nah, di sini saya sudah mendapatkan yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang, yaitu memuat data pra penelitian adalah dari survei yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 melalui wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, bahwa di SMA Negeri 4 Kediri terdapat pembinaan akhlakul karimah siswa dengan berbagai kegiatan seperti salat zuhur berjamaah, salat Jumat, majelis taklim, perayaan hari besar Islam, manasik haji, istighosah bersama menjelang UN. Adapun lanjutan dari kalimat yang memuat data pra penelitian yaitu sebagai berikut ini. Nah, lanjut pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini peneliti telah membuat pertanyaan penelitian yang dimana bagaimana program pengembangan akhlakul karimah di SMA Negeri 4. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pendekatan dan langkah-langkah yang dikembangkan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa di SMA Negeri 4. Kemudian apakah faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul karimah siswa di SMA Negeri 4. Adapun tujuannya untuk mendeskripsikan tentang program pengembangan akhlakul karimah, untuk mendeskripsikan tentang pendekatan dan langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa di SMA Negeri 4 Kediri. Kemudian untuk mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul karimah. Nah, di sini dari 3 pertanyaan tersebut sudahlah sesuai dengan judul skripsi yang diteliti oleh peneliti, yaitu dengan judul skripsi Strategi Guru dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa di SMA Negeri 4 Kediri, yang dimana peneliti ingin mencari tahu bagaimana program pengembangannya, pendekatan langkah-langkah dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlakul karimah siswa di SMA Negeri 4. Lanjut pada manfaat peneliti. Di sini manfaat peneliti yaitu bagi peneliti sendiri agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, manfaat peneliti bagi lembaga pendidikan agar memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pendidikan dan menjadi masukan bagi pendidik tentang pentingnya strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah. Di sini dengan adanya manfaat peneliti tersebut, maka akan semakin menambah wawasan bagi peneliti agar dapat mengetahui bagaimana cara guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah peserta didiknya dengan baik, sehingga peserta didik tersebut dapat berguna bagi masyarakat untuk kedepannya. Kemudian pada bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang di sini pada bab kajian pustaka, teori yang dikajinya yaitu pembinaan akhlakul karimah,
dengan submaterinya ada 5, yaitu definisi pembinaan akhlakul karimah dengan sumber kutipan Nata tahun 2007 halaman 2, kemudian dasar dan tujuan pembinaan akhlakul karimah siswa. Di sini peneliti tidak mencantumkan sumber. Kemudian yang ketiga, bentuk kegiatan pembinaan akhlakul karimah siswa, sumber kutipan Mulyasa 2002 halaman 47, pentingnya pembinaan akhlakul karimah siswa, yaitu sumber kutipan tim dosen 1999 halaman 114. Kemudian teori yang dikaji kedua yaitu guru pendidikan agama Islam. Adapun submaterinya yaitu definisi guru pendidikan agama Islam, sumber kutipan Rama Yulis 2005 halaman 49. Kemudian syarat-syarat guru pendidikan agama Islam yaitu Rusyan halaman 9 tahun 2002. Kemudian tugas dan tanggung jawab guru dalam pendidikan agama Islam, Muhaimin 2002 halaman 75 sampai 76. Kemudian teori yang dikaji yang ketiga yaitu strategi pembinaan akhlakul karimah siswa. Submaterinya yaitu langkah-langkah pembinaan akhlakul karimah, yaitu sumber kutipan Sulaiman 1992 halaman 115. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul karimah, yaitu sumber kutipan Yakub halaman 1991 pada halaman 55. Nah, di sini pada bagian landasan teori kajian pustaka, teori yang dibahas oleh peneliti sudah sesuai dengan judul penelitian yang diteliti, tetapi ada menurut saya yang kurang, yaitu pada bagian sumber kutipan, yaitu pada submateri dasar tujuan dan pembinaan akhlakul karimah siswa, yang dimana peneliti tidak mencantumkan sumber kutipan yang jelas, sehingga dasar dan tujuan pembinaan akhlakul karimah siswa dari uraiannya tidak dapat diperkuat oleh sumbernya, sehingga tidak diketahui dari mana peneliti mendapatkan uraian dari submateri dasar dan tujuan pembinaan akhlakul karimah siswa. Lanjut pada kajian penelitian terdahulu. Pada bagian ini peneliti telah mencantumkan 3 penelitian terdahulu yang sudah baik karena sangat sesuai dengan judul skripsi yang diteliti oleh penelitian tersebut. Di sini peneliti telah menguraikan 3 skripsi terdahulu, yaitu skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Purnama tahun 2009 yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kalipakem, Belali Seloharjo, Pundang, Bantul. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa dan kegiatan belajar dan mengajar dalam pembinaan akhlak. Nah, di sini menurut saya persamaannya itu sama-sama mengkaji tentang akhlak siswa. Namun pada perbedaannya, yang dimana pada skripsi Wahyudi Purnama ini lebih memfokuskan tentang bagaimana cara guru untuk pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak siswa dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar dalam pembinaan akhlak. Sedangkan dalam kajian peneliti yang diteliti oleh peneliti sekarang ini lebih memfokuskan tentang bagaimana strategi dan cara pembinaan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa. Tetapi skripsi tersebut sama-sama mengkaji tentang pembinaan akhlak siswa. Kemudian pada bab ketiga yaitu metode penelitian, yang dimana pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena menurut Moleong adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek. Penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini peneliti dalam meneliti skripsinya yaitu pada tempat sekolah SMA Negeri 4 Kediri. Adapun waktu penelitian yaitu Senin 18 April 2016 jam 9.30 waktu Indonesia Barat di ruangan guru. Kemudian sumber data penelitian. Nah, di sini peneliti telah membedakan atau telah memisah sumber data menjadi 2 bagian, yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh objek melalui wawancara langsung yang telah diberikan informasi tentang dirinya dan pengetahuannya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi profil sekolah dan catatan perilaku siswa. Data tersebut dapat diperoleh dari arsip yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 3, yaitu ada teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan instrumennya pada wawancara yaitu pedoman wawancara,
Kemudian dokumentasi yaitu ada dokumen sekolah, foto-foto, sedangkan observasi instrumennya tidak dicantumkan. Pada bagian instrumen alat pengumpulan data, di sini peneliti tidak menampilkan instrumen alat pengumpulan data pada observasi, sehingga tidak dapat diketahui hasil di lapangannya observasi apa saja yang telah digunakan untuk mengetahui apa saja isi dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian tadi ini sama halnya dengan yang ada di latar belakang pada rumusan masalah. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti mengumpulkan data dengan hasil wawancara dan observasi. Kemudian instrumennya yaitu dengan pedoman wawancara. Kemudian pada pertanyaan kedua sama halnya dengan wawancara dan observasi, instrumennya pun tetap pedoman wawancara, akan tetapi pada pertanyaan yang ketiga teknik pengumpulan data serta instrumen alat pengumpulan data tidak dicantumkan. Nah, pada bagian teknik pengumpulan data, peneliti telah melakukan wawancara dan observasi, akan tetapi di instrumen alat pengumpulan data hasil dari observasi tidak dapat diketahui karena peneliti tidak menampilkan hasil dari observasi tersebut. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, peneliti tidak menampilkan teknik pengumpulan data dan instrumen alat pengumpulan data, sehingga tidak bisa diketahui dari mana pertanyaan dari peneliti tersebut dijawab oleh siapapun, tidak bisa diketahui karena teknik pengumpulan data dan instrumen alat pengumpulan datanya tidak dicantumkan oleh peneliti. Kemudian yang ke-11 yaitu teknik analisis data. Yang di sini teknik analisis data peneliti ada 3 bagian. Yang pertama ada reduksi data, yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah data tersebut dirangkum atau direduksi. Nah, setelah data yang pertama tadi direduksi, kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisisnya dengan mudah. Kemudian setelah penyajian data, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk teks, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Menurut saya, peneliti sangat baik dalam menguraikan teknik analisis data, yang dimana dalam teknik analisis datanya peneliti mempermudah dalam pengerjaannya, karena dalam pengerjaannya pun secara bertahap, yaitu dengan reduksi data, kemudian penyajian data, serta dalam penarikan kesimpulan, yang dimana mudah untuk dikerjakan karena teknik dilakukannya dengan cara bertahap sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian yang ke-12 yang terakhir yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan, credibility, keteralihan transferability, ketergantungan dependability, dan kepastian confirmability. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan cara teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas review skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.